Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Jason yang belum bergabung, tapi kita berharap nanti Jason untuk pertemuan berikutnya bisa gabung ya, karena udah miss telepon minggu lalu. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Kami akan memulai pelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mencurahkan hikmat marifat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik. Baik. Kemarin Miss udah kirim PPT-nya ya di GC. Nah, Miss akan yaitu tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya. Nah, sebelum Miss lebih lanjut menerangkan, Miss mau bertanya dulu nih sama Kristi, sama Maya, apa sih gereja itu? Gereja rumah Tuhan. Gereja apa, Maya? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kristi? Untuk gereja untuk beribadah. Gereja untuk beribadah, ya. Pada umumnya yang kita ketahui, gereja adalah tempat beribadah, ya, rumah Tuhan. Nah, kalau kita di sini kan dikatakan ini, pernah mungkin kamu bertanya kapan gereja berdiri atau pertanyaan apa sih itu gereja? Nah, tadi kan misalnya apa sih itu gereja? Gereja ya dibagi dua, secara fisik dan rohani. Diingat, dicatat ya, gereja dibagi dua. Siapa tahu nanti ini bisa keluar di ujian atau ulangan. Gereja terbagi dua, secara fisik dan secara rohani. Secara fisik itu bangunannya, gedungnya, ya, gedung gereja GPIB Pancaran Kasih. Itu gereja secara fisik, gedungnya, ya, gedungnya, bangunannya. Tapi gereja yang dikatakan secara rohani itu adalah kita sebagai umat Tuhan. Maya, Kristi, Miss, itu dikatakan gereja secara rohani, gereja secara rohani, yaitu umat Tuhan. Jadi kita juga dikatakan gereja, namun gereja secara rohani. Ya, kalau gereja yang dikatakan tadi Maya, Kristi, betul, ya. Nah, itu gereja secara fisik, bangunannya. Jadi kalau dikatakan apa sih itu gereja, langsung bilang gereja itu terbagi dua, secara fisik dan secara rohani. Secara fisik itu gedungnya, bangunannya, ya, bentuk bangunannya, ya. Tapi gereja secara rohani itu kita, umat pilihannya, ya. Jadi makanya sebagai gereja Tuhan kita juga harus memuji dan menyembah Tuhan, karena kita juga dikatakan gereja secara rohani, ya. Kemudian pengertian istilah gereja, ya, dalam bahasa Ibrani, kahal. Kahal itu bahasa Ibrani, yaitu memanggil, mengumpulkan jemaah. Kalau dulu tuh bilangnya jemaah, ya. Untuk sekarang bilangnya jemaat, ya, perhimpunan atau umat Allah. Kalau dalam bahasa Yunani itu kuriakon atau kuriake, ya, atau dikatakan milik atau kepunyaan Allah. Sementara eklesia itu dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi gini, awal mulanya gereja itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Ya, kata eklesia itu sendiri dibagi dua, ek dan kaleo.
Diingat ya, ek dan kaleo. Kalau waktu itu Miss pernah lihat mobil angkot belakangnya tulisnya eklesia. Kalau kita nggak belajar kita nggak ngerti apa sih itu eklesia. Eklesia itu dari bahasa Yunani yang artinya gereja. Jadi eklesia itu dibagi dua kata yaitu ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, Kristi bisa minta tolong dibacakan, Nak. 1 Petrus 2 ayat 9. Satu Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, Miss ulangi. Terima kasih Kristi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang disebut eklesia atau gereja. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita ini sudah dipanggil dari kegelapan, ya, yang kegelapan itu kan kalau berbicara kegelapan itu dosa, ya. Nah, setelah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, itu disebut dengan eklesia. Ingat ya, eklesia dibagi dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Jadi pertanyaannya kalau apa sih itu gereja dari bahasa Yunani disebut dengan eklesia. Eklesia ialah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Coba Maya ulangi. Apa itu eklesia? Eklesia kan dibagi dua, Ya. ek sama kaleo. Oke. Ek itu keluar, Ya. kaleo itu artinya memanggil. Good. Lagi. Ya, jadi jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Good, Maya. Ya, berarti luar biasa nih hari ini konsentrasinya nih, Kristi juga. Nah, sedangkan gereja itu berasal dari bahasa Portugis. Ya. Kalau tapi yang sering dipakai biasanya itu dari kata eklesia itu sendiri. Nah, ya, sedangkan dari bahasa kita sendiri gereja. Nah, pengertian gereja tadi adalah tadi dibagi dua, secara fisik dan secara rohani. Baik, kita lanjut. Dalam bahasa Jerman ini sebetulnya dalam berbagai bahasa ya. Tadi bahasa Ibrani, kahal, sebutan-sebutan kata gereja dalam berbagai bahasa. Ya, diingat ya tadi kalau bahasa Ibrani itu kahal. Kalau bahasa Yunani eklesia atau kuriakon bisa. Kalau bahasa Portugis itu igreja. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Jerman nih. Ya. Kemudian dalam bahasa Belanda, ya, dalam bahasa Prancis ini kata gereja dalam berbagai bahasa, ya. Ini kita lanjutkan saja. Kemudian artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya
dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang yang menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan-perkataan dan perbuatan kita. Jadi artinya sebagai gereja, kita kan sebagai gereja secara rohani, kita juga harus nampak setiap perbuatan kita. Ya, seharusnya perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya, artinya kita berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun dimanapun kita berada. Ya, karena kita adalah gereja secara rohani, gerejanya Tuhan. Ya, jadi walaupun sekarang secara pandemi ada beberapa gereja yang ditutup, kita ibadahnya secara online, itu nggak masalah. Karena arti hakikat gereja itu sendiri adalah kalau secara rohani ya kita. Ya, karena kalau dikatakan gedungnya, bangunannya, itu mah secara fisik. Ya, itu bisa hancur, itu bisa rusak, itu bisa kita tidak gunakan kalau lagi masa pandemi ini. Tetapi gereja utuh yang nggak bisa rusak adalah kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, nanti Kristi sama Maya biasakan, apalagi kan sekarang online ya. Jadi artinya kalian sambil di rumah itu bisa ibadah online ya. Gitu. Jadi nggak terbatas oleh kalau di GPIB Pancaran Kasih sendiri sudah buka atau belum? Belum, masih online. Masih online. Ya, baik, kalau masih online kan bisa ibadah online. Nah, lanjut, bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda-beda atau sama? Dalam Yeremia 31 ayat 3-33 dikatakan, sesungguhnya aku yang mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka. Ini sampai di sini yang PPT-nya ya. Nah, kalau orang Yunani itu tempat ibadah, kalau kita kan sebut gereja, mereka tempat ibadahnya itu adalah sinagoge. Ya, diingat ya, tempat ibadah orang Yahudi disebut sinagoge. Jadi sinagoge itu sendiri adalah tempat ibadahnya atau tempat sembayangnya orang Yahudi, namun sekaligus dijadikan tempat mereka belajar. Ya. Jadi orang Yahudi itu udah mulai belajar ketika umur 12 tahun, mereka belajar Taurat. Ya, jadi mereka untuk pengetahuan firman Tuhannya, kalau seusia Maya ini, mungkin mereka kalau kata orang Muslim udah hatam, ya, udah pengetahuan firman Tuhannya udah luar biasa. Nah, harusnya kita seperti itu, pelajar-pelajar yang sekarang ya. Nah, kalian mau tanya nih, kalian sudah jadi member di perpustakaan digitalnya Budi Utomo belum? Belum ya? Belum. Nanti bisa download ya. Miss udah pinjam 3 buku sih ya. Jadi nggak bisa pinjam lagi. Di situ ada buku pendidikan agama Kristen kelas 9. Nah, ini kebetulan ada downloadannya. Jadi ini. Nah, kalian nanti bisa buka di perpustakaan digital ya. Supaya nanti kan bisa pinjam buku atau bisa baca-baca ya. Karena memang eranya sekarang seperti itu. Baik, kita lanjut. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Ya. Nanti kalian bisa baca. Sini coba bisa lihat apakah ada apa namanya?
Nah, ini kegiatan keempat, mencari contoh kasus. Siswa diminta mencari contoh-contoh kasus tentang gereja mereka sendiri dan membandingkannya dengan gereja-gereja lain yang sudah mengembangkan program-program pelayanan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Seberapa jauh gereja mereka telah menjadi berkat bagi masyarakat terdekat di sekitar gereja itu sendiri. Banyak sekali gereja-gereja yang sangat aktif mendukung kegiatan penginjilan di daerah-daerah dan negara-negara lain. Gini, ini biasanya ada khusus ya gereja misi namanya. Jadi memang mereka tugasnya adalah mendukung beberapa orang yang ada di gerejanya untuk keluar untuk melakukan penginjilan ke daerah-daerah atau ke negara-negara. Ya, nah sebetulnya sih ini kalau lihat dari buku ini sebetulnya sih nggak harus membandingkan ya, tapi maksudnya gini, kamu coba lihat contoh gereja yang memang dia sudah melakukan bagiannya untuk menjadi berkat bagi orang sekitar. Miss pernah lihat GBI Kamboja 18 itu pernah baru-baru ini. Kalau kalian follow Instagramnya, itu Miss lihat mereka membagikan nasi setiap hari apa gitu, mereka membagikan berapa besek nasi ke tukang beca, ojek gitu ya. Terus waktu awal-awal pandemi mereka membagikan sembako ke beberapa umat yang kurang mampu dan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa gereja ini berdampak, artinya jadi berkat ya, dari lingkungan sekitarnya dibagi. Terus ada juga mereka melakukan kegiatan pembuatan akte lahir gratis. Nah, ini gereja yang berdampak menurut Miss. Jadi artinya dia nggak cuma sekedar bangunan yang besar, mewah, megah, fasilitasnya lengkap, tapi juga gereja ini sendiri menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Memang kita tidak bisa paksakan sih ya tiap-tiap gereja karena kan punya keuangannya sendiri ya. Mungkin kalau untuk GBI Kamboja 18 itu luar biasa ya. Jadi mungkin bisa. Nah, itu. Nah, sebetulnya kalau lihat seperti ini kan kalau kita belajar jemaat mula-mula itu seperti itu ya. Kegiatan jemaat mula-mula itu contohnya gini, Kristi punya mobilnya Kristi bisa dipakai oleh semua orang. Kalau sekarang kan kalau Kristi punya mobil, ya Kristi yang menikmati. Kalau jemaat mula-mula kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Gitu. Kalau sekarang kan tidak. Ya, makanya saat waktu jemaat mula-mula nanti kan bisa baca di kitab Kisah Rasul ya, bagaimana terbentuknya jemaat mula-mula. Ya, kita baca dulu deh kayaknya biar enak ya. Kisah para Rasul. Ya. Maya ya betul, Maya bisa baca, bisa bantu bacakan. Pasal berapa, Miss? Ya, sabar bentar. Cara hidup jemaat dulu. Sabar ya. Cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 46. Minta tolong Maya untuk membacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Nah, jadi bisa dilihat sebelum terbentuknya gereja seperti zaman sekarang ini, itu kita bisa lihat cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama adalah mereka tiap-tiap hari berkumpul untuk makan bersama. Ya, ada perjamuan kasih. Kemudian kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Jadi kalau sekarang, kalau gereja zaman sekarang nih, kalau yang si ibu ini atau bapak ini yang punya mobil, ya bapak itu yang punya. Kita nggak bisa menikmati. Kalau cara jemaat hidup yang pertama atau gereja yang mula-mula, itu kalau Maya punya mobil, Miss bisa pakai karena kepunyaan Maya, kepunyaan bersama. Ya, bahkan dari mereka menjual hartanya untuk dibagi-bagikan. Kalau zaman sekarang mana mau orang jual hartanya, ya gereja zaman sekarang mau orang menjual hartanya kemudian bagi-bagiin tuh ke Kristi, ke Maya, ke Miss, yang misalkan dalam satu jemaat itu enggak. Ya, tapi kalau waktu gereja pertama itu begitu cara hidupnya, kepunyaannya Kristi, kepunyaan Maya, kepunyaannya semua satu gereja itu. Ya, satu jemaat itu, satu perkumpulan itu, karena mereka masih berkumpul tiap-tiap hari, ya seperti itu. Kemudian tadi mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kehidupannya indah sekali ya. Dan kemudian lihat ya, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, terus lihat, lalu ada dari mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya ke semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Maya punya harta dijual, bagi Kristi perlu berapa. Kemudian di satu perkumpulan itu Miss Ocha perlu berapa. Nah, zaman sekarang enggak ada orang yang kayak gitu. Jadi kalau yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Jadi seharusnya saling menopang sebetulnya karena kita satu tubuh ya, gereja Tuhan tadi. Nah, kemudian tadi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini luar biasa, ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, akhirnya apa sudah dikatakan? Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Makanya jumlah awal-awal jemaat mula-mula itu bertambah banyak. Makanya tadi dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu saat Petrus berkhotbah ya 3.000. Jadi saat itu jumlahnya langsung drastis. Ya sebetulnya kalau kita belajar daripada jemaat mula-mula untuk gereja zaman sekarang harusnya mengikuti supaya apa? Supaya gereja secara kuantitas umatnya bertambah, ya bertambah jumlah umatnya. Karena apa? Ada kebersamaan, ya ada kebersamaan, saling menopang, saling berdoa bersama, ya saling membangun, membantu, ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada ya. Nah, berarti ini sudah jelaskan ini. Nanti tadi yang sudah dicatat, nanti bisa dikirim ke GC juga boleh, atau ke WA juga boleh. Ya, mana kayaknya ke GC aja deh, yang maksudnya ke WA itu nih kadang tunggu rekap dulu baru Miss buka. Tapi sebelum buka kalian sudah hapus, akhirnya saya kesulitan. Kirimnya ke GC aja ya, Nak. Ya, kirimnya ke GC aja karena setiap bulannya itu kita akan rekap dan kita akan kirim ke yayasan. Baik,
dalam doa. Kristi deh berdoa buat kita. Kristi bisa bantu dalam doa. Ayo nak cantik, yuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Kristi, Maya buat pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.